Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja menangkap balam. Balam hinggap di atas batu kualam. Dari bunyi sambutan salam, kelihatannya jamaah belum makan malam. Apa kabar semuanya? Sehat? Hatinya sehat, badannya sehat, pikirannya sehat, kantongnya sehat. Insya Allah. Yang terakhir ini kurang sepakat. Apapun yang terjadi, kita mesti banyak bersyukur. Alhamdulillahirabbil. Anak raja membeli katun. Katun dibeli di Pangkal Titi. Saya tidak lagi berpantun karena sudah diambil Ibu Bupati. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Dengan selawat ini mudah-mudahan kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita diberikan syafaat ketika nanti berhadapan dengan berbagai macam kesulitan pada padang mahsyar insyaallah. Amin ya rabbal. Malam ini semua masyarakat Pandeglang berbahagia karena sedang ulang tahun ini. Bid'ah hukumnya. Kalau bid'ah berarti dolalah. Kalau dolalah berarti masuk neraka. Kalau masuk neraka berarti yang ngundang masuk neraka, yang diundang masuk neraka, dan yang ceramah yang paling panas nerakanya. Betul? Betul kata jamaah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, kenapa engkau puasa hari Senin ya Rasulullah? Nabi menjawab, zaka yauma wulidtu, hari Senin aku dilahirkan. Jadi artinya kita boleh bersyukur pada hari kelahiran. Inilah salah satu ungkapan masyarakat Pandeglang bersyukur kepada Allah atas nikmat lahirnya Kabupaten Pandeglang. Jelas? Nanti kalau ada yang komen-komen bisa dijawab. Kalau nggak bisa jawab, tinggal diputar ulang ceramah ini di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Pada malam hari yang berbahagia ini, Al-Fakir Abdul Somad ingin menyampaikan 5 poin. Boleh? Poin yang pertama, bahwa dengan ulang tahun Pandeglang kita bisa bersilaturahim. Saya selama ini hanya melihat Abuya, Syekhuna, Alimuna, Kiai Haji, lupa saking groginya, Kiai Haji Abuya Muhtadi bin Kiai Haji Muhammad Dimyati hafizahullah wa saddana futah matta'anallahu bituli umurihi wa bihusni adabihi wa lutfihi. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat badan. Malam ini saya bisa bersilaturahim dengan Bapak anggota Komisi 3 DPR RI, Bapak Dr. Ahmad Dimyati Natakusuma SH, dan seterusnya panjang sekali titelnya.
Malam ini saya bisa bersilaturahim dengan para alim, para ulama, para ajengan, para guru-guru. Hadir pula bersama kita pimpinan Ibu Bupati beserta seluruh forum komunikasi pimpinan daerah, Bapak Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor yang ada kepala maupun tidak berkepala, Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, sponsor tunggal Direktur BJB. Ustaz kok tahu? Saya kan tadi ngapal. Dengar satu persatu. Ini kalau saya sebut satu persatu sampai subuh baru selesai. Maka saya sapa semuanya, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat. Semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Seandainya tidak ada ulang tahun Pandeglang ini, maka saya tidak bisa bersilaturahim. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba yusatalahu fi rizqihi, siapa yang mau murah rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, mau panjang umurnya, falyasil rahimahu, maka hendaklah dia sering-sering menyambung tali silaturahim. Insyaallah yang hadir malam ini murah rezeki, yang hadir malam ini umurnya panjang. Bukan kata Abdul Somad, tapi ini janji Nabi Muhammad SAW, dan janji itu datang dari Allah. Dan Allah kalau sudah berjanji, innaka la tukhliful. Kenapa lah jamaah yang di sana nggak ada yang lihat kemari? Rupanya lihat layar semua. Masya Allah, pandang ke kiri ada layar, pandang ke kanan ada layar. Beginilah persiapan yang luar biasa. Tadi hujan lebat, betul. Tapi karena doa orang-orang soleh, ternyata hujan itu diturunkan Allah hanya untuk mendinginkan suasana. Andai tidak hujan tadi petang, mungkin malam ini panas semua pada kipas. Tapi malam ini tenang, adem, ayam, tentram. Mudah-mudahan tenang kita di dunia ini, tenang kita menjaga negeri ini, tenang kita sampai husnul khatimah insyaallah. Dan ketenangan yang sempurna adalah ketika tenang bersama Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina wa Zukhrina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nanti kalau ada acara ulang tahun desa, RT RW, kecamatan, alim ulama, siap datang atau tidak? Datang, karena isinya adalah silaturahim. Nanti tidak lama lagi tahun baru hijrah, datang. Habis tahun baru hijrah maulid Nabi, datang. Habis acara maulid Nabi, apalagi ya, nuzul Quran, datang. Setelah itu lalu kemudian halal bihalal, datang. Apapun ceramahnya, siapapun yang berceramah, yang penting datang. Ngantuk-ngantuk, datang. Kunci dengar pengajian 4D, datang, duduk, dengar, diam. Ngantuk-ngantuk tetap dapat pahala. Pahala apa? Pahala ngantuk. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini orang tidak lagi bersilaturahim. Dulu kalau ada orang menikah, kita datang. Barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'a bainakum fi khair. Anaknya lahir, kita datang. Barakallahu laka fil mawhum wa syakartal wahib wa ruzqta birrahmi wa balagha asyuddahu. Ada orang meninggal, kita datang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekarang orang tidak lagi datang. Ada yang lahir, tidak datang. Cukup posting foto anaknya, lalu di komen di bawah, amin 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 amin. Ada orang nikah, enggak lagi datang. Cukup mengucapkan selamat menempuh hidup baru, sakinah mawaddah warahmah. Yang lain komen amin 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 amin. Ada orang meninggal, enggak datang, tinggal posting foto, lingkari wajahnya merah. Makanya kalau ada jamaah, Ustaz Somad foto-foto, saya tahu pasti kamu nunggu saya meninggal kan. Nanti kalau saya meninggal kamu akan posting innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kebaikan-kebaikan. Malam ini melimpah ruah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai tidak kelihatan ujungnya di mana, supaya kita semua bisa melihat ujungnya sampai mana. Yang bawa handphone ada senternya bisa dihidupkan. Nama lain dari senternya flash.
Yang nggak ada flashnya nggak apa-apa, nanti dikasih lilin. Yang bisa menghidupkan untuk kelihatan sampai mana banyaknya, menunjukkan syiar, kamera sudah siap menyala dari atas. Masya Allah, dua matanya. Allahu Akbar. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun sayyidul kaunaini wa saqalaini wal fariqaini min arbi wa min ajami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an karami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Turunkan tangannya, jangan lama-lama nanti ketiak basah. Handphonenya bisa dimatikan, flashnya takutnya nyala terus, nanti suaminya nelpon dia kehilangan. Mudah-mudahan semuanya masuk surga dengan handphonenya sekalian, karena inilah handphone yang jauh dari maksiat, jauh dari dosa, jauh dari perbuatan mungkar, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Video-video yang tadi siap diposting di Instagram, siap diposting di Facebook, siap diposting di TikTok. Kalau yang minum khamar begitu bangga dengan mabuknya, kalau yang pacaran begitu bangga dengan maksiatnya, orang Pandeglang bangga dengan sholawatnya. Sallu ala Nabi. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Saya tahun 2004 belajar di Maroko, sekarang sudah tahun 2023, 19 tahun yang lalu. Kebetulan di Maroko itu saya punya guru, punya sahabat, punya teman rasa guru, guru rasa sahabat, asalnya dari Pandeglang. Itulah saya pertama kali mendengar Pandeglang. Apa kesan saya 19 tahun yang lalu? Apa kata beliau? Saya orang Pandeglang, di Pandeglang tidak ada bioskop. Betul itu. Saya orang Pandeglang. Pandeglang itu tempatnya para alim, para ulama, para santri-santri. Hari ini saya melihat buktinya dengan mata kepala saya sendiri. Begitu banyak umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masalah ceramah, orang Pandeglang nggak perlu diceramahi. Di sini tempatnya para ulama, di sini tempatnya para santri. Mereka datang cuman mau melihat mana orang yang selama ini menghabiskan paket saya 2 giga. Mereka adalah orang-orang yang suka mendengarkan tausiah, dan mereka hari ini bersilaturahim. Rahim ibu saya, rahim ibu bapak, rahim ibunya ibu-ibu. Kita berasal dari rahim yang berbeda. Saya datang dari Pulau Sumatera, jauh di sana. Bapak berasal dari Sulawesi, teman kami ada di sini. Ada yang datang dari Kalimantan, jauh, tapi kita diikat dengan ikatan rahim bapak. Oh, bapak nggak punya rahim. Rahim ibu, rahim ibunya bapak. Kita berasal dari rahim yang sama, rahimnya Hawa, istri Nabi Adam alaihi salam. Kita berasal dari ibu yang sama, maka disebut dengan saudara. Saudara berasal dari kata udara. Udara artinya rahim, artinya satu. Saudara, satu perut. Jadi kalau saya katakan saudaraku, engkau adalah satu perut dengan aku. Kok satu perut, Ustaz? Perut ibu saya kan berada dengan perut ibu Ustaz.
Karena kalau diurut-urut ke atas, kita diikat dengan satu ikatan. Ikatan yang pertama, ikatan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Andai ada yang tidak seagama, tidak seakidah, kita tetap diikat dengan ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Andai kita tidak merasa satu negara, tidak satu agama, kita tetap diikat dengan satu ikatan. Ikatan sama-sama manusia yang berasal dari Adam. Adam dari tanah, kita pun akan kembali ke tanah, masuk ke lubang tanah, akan dimakan cacing. Ada di sini yang berasal dari besi, berarti Robocop dan Transformer. Semuanya berasal dari Nabi Adam alaihissalam. Kalau ada yang mengatakan saya tidak berasal dari Nabi Adam, mohon maaf, berarti keturunan monyet. Jadi Ustaz Somad nggak boleh ngomong begitu kasar. Bukan kata saya, itu kata Charles Darwin. Kata dia, tidak ada itu agama, tidak ada itu nabi, tidak ada itu ajaran Islam. Yang ada hanyalah manusia kelanjutan dari evolusi hewan. Kita tidak diajarkan begitu oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita semuanya berasal dari asal yang sama, maka tidak boleh angkuh dan sombong. Yang sombong itu kan Ustadz Somad, dia berdiri di atas, dia di atas pentas. Saudaraku, di atas pentas ini nggak lama, cuma 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Setelah itu semua akan berakhir dan akan turun ke bawah. Betul? Nanti kalau mau merasakan gimana rasanya di atas ini, habis acara naik ke atas ini. Ternyata rasanya gimana? Gamang, takut jatuh ke bawah. Maka jangan heran kalau Ustaz Somad nggak gerak-gerak dari tadi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kebersamaan kita malam ini yang kedua adalah ini majelis ilmu. Kenapa ini majelis ilmu? Diawali oleh Abuya Syekhuna Alimuna wa Qudwatuna. Beliau membacakan Al-Fatihah kepada Sayyidina Muhammad SAW, kepada awliya salihin, kepada ayah dan ibu kita. Maka majlis kita ini bukan majlis lara, bukan majlis sia-sia. Majlis kita adalah majlis zikir. Maka hati kita luruskan. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata. Begini orang Pandeglang merayakan ulang tahun kabupatennya, dengan berzikir, dengan majlis ilmu. Shallu ala Nabi. Bayangkan kalau bukan kota kabupaten santri, bayangkan kalau bukan kabupaten yang dibanggakan para ulama, bagaimana mereka ulang tahun? Undang penyanyi dangdut, siap digoyang, hancur semuanya. Nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Apakah Bapak Ibu masih yakin Kabupaten Pandeglang ini 50, 30, 20 tahun akan datang kalau ulang tahun masih ada pengajian? Yakin? Saya yakin dan percaya. Dari mana Ustadz yakin? Dari ketemu di pinggir jalan anak-anak kecil memanggil-manggil, Ustadz, Ustadz. Saya buka kaca, bukan anaknya yang datang, emaknya yang datang. Kalau melihat ada anak-anak kecil masih suka kepada Ustadz, masih suka bersolawat, masih suka pengajian, dibawa tablik akbar, tuh masih ada anak kecil. Itu masih ada anak kecil. Oh, hai guys. Mereka inilah yang akan memimpin tablik akbar, pengajian, zikir pada saat ulang tahun Pandeglang di masa-masa akan datang insya Allah. Jadi kalau ada orang mengatakan generasi ini sudah hancur Pak Ustadz, semuanya dirusak dengan internet, dirusak oleh game online, dirusak oleh chatting online, dirusak oleh judi online. Kalau mau melihat anak-anak soleh masih banyak, datanglah ke Pandeglang insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ini Ustaz Somad cuma basa-basi aja. Yang mengatakan basa-basi karena cuma nonton di YouTube, kalian datang ke Pandeglang, lihat, saksikan sendiri. Saya sudah melihat dengan mata kepala saya, anak-anak muda tidak ada yang pacaran malam ini. Malam besok saya nggak tahu. Ini malam apa? Malam libur, malam Ahad. Semua anak-anak muda,
Sore tadi sepeda motor sudah siap dengan knalpot yang disunat. Bunyi knalpotnya bep. Tapi di Pandeglang tidak ada. Malam Ahad, malam libur, mereka semuanya berzikir menyebut asma Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, kalau masih ada anak-anak muda di Pandeglang yang masih pacaran, putuskan ya Allah. Habis, selesai ya Rob. Teganya Ustadz Somad, teganya. Kami udah pacaran 5 tahun Ustadz. Hanya dengan pengajian 1 malam. Saat undangan, tolong Ibu Bupati jangan undang lagi Ustadz Somad. Dia hanya merusak hubungan kami. Saya tidak ada niat jahat. Saya cuma ingin supaya jangan ada perbuatan maksiat. Setuju? Yang malam ini putus, besok akan dipinang dengan bismillah. Laki-laki yang gagah perkasa, bukan laki-laki yang datang membawa mawar. Kalau memang kau gagah, bawalah mahar. Ya Allah, yang jomblo-jomblo ini ketemukan dengan jodoh yang baik ya Allah. Banyak sekali yang jomblo. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, doa 40 orang diijabah Allah, doa 400 orang diijabah Allah. Ini bukan 40, ini bukan 400, 4.000 orang lebih. Betul, dikabulkan, mengetuk pintu-pintu langit. Semua yang pacaran segera putus. 5 tahun hubungan kami jaga Ustadz. Kalau ada 5 tahun pacaran nggak nikah-nikah, itu sama seperti iklan roti, dibuka, dijilat, dicelupin, nggak dimakan-makan. Untuk apa? Betul. Adik-adik santri yang sedang membaca kitab kuning, yang sedang belajar di pondok pesantren, gak usah kalian pikirkan masalah perempuan. Belajar, ngaji. Nanti kalau kalian sudah selesai, jodoh akan datang sendiri insya Allah. Amin. Kami gak percaya Ustadz, kami gak percaya jodoh datang sendiri. Abdul Somad ini sudah tua, kurus, hitam, pesek, jelek. Coba baca komen di Instagram dengan di YouTube, baca baik-baik. Ustadz sering baca, ada yang saya baca. Apa yang Ustadz paling ingat? Ustadz jadikan aku yang kedua ya. Aku aja yang kurus begini masih banyak yang mau, apalagi kalian anak Pandeglang yang ganteng-ganteng luar biasa ini. Insya Allah ibu-ibu yang punya anak gadis pasti akan menerima kalian santri-santri yang luar biasa insya Allah. Amin. Ibu siap terima? Dari bunyinya nggak setuju. Padahal aku sudah mengiklankan, kalian nggak laku juga, nggak tahu lagi gimana caranya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, idza sa'alta fas'alillah, kalau minta sama Allah. Idza sta'anta fasta'in billah, minta tolong kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dengan berkumpulnya kita di majelis ilmu malam ini kita dibanggakan Allah kepada para malaikat. Malaikat yang menjaga malam ini, besok habis subuh datang menghadap Allah. Allah tanya kepada malaikat, hai malaikat, ya, apa kerja mereka tadi malam? Mereka berkumpul di tanah lapang ya Allah. Ngapain mereka ngumpul? Melihat nobar, nonton bareng. Tidak demikian di Pandeglang.
Ngapa mereka mengumpul tadi malam? Mereka berkumpul, berzikir, mengagungkan namamu, berselawat kepada nabimu. Kita di Pandeglang malam ini dibanggakan Allah kepada para malaikat, insyaallah. Amin ya rabbal. Ketika ada majelis zikir, malaikat-malaikat memanggil malaikat yang lain. Apa kata malaikat? Memanggil, halummu ila hajatikum, mari kemari, ini yang kalian cari. Innalillahi malaikatan, Allah punya malaikat-malaikat yang tufuna alal ard, mereka berkeliling di atas muka bumi. Ketika mereka melihat ada majelis zikir, mereka memanggil, wahai malaikat, mari datang, mari datang, inilah yang kalian cari. Inilah jawaban mengapa majelis ulang tahun Kabupaten Pandeglang tidak dicampur antara laki-laki dan perempuan. Nanti kalau ada yang nanya, apa ini gak sesuai dengan emansipasi wanita, kenapa di sini perempuan semua, kenapa di sini laki-laki semua? Karena ini adalah negerinya para ulama, dan kita berada di majelis zikir, kita jaga sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi. Makanya kalau bapak ibu memandang ke sini laki-laki semua, gak ada perempuan. Di sini perempuan semua, ada beberapa laki-laki yang terjebak di sini. Mereka sedang mengawal ibu-ibu semua. Kita tidak boleh suuzon. Mereka memantau semuanya. Ini mengapa mereka di sini? Ini abang kita kameramen. Boleh jadi pahala tausiah ini lebih besar pahala kameramen daripada ustadz. Ustadz diaminkan mereka. Ustadz ceramah hanya sekali selesai, tapi abang-abang kameramen di mana-mana saya cuma lihat kamera kecil, tiangnya kecil, tapi di Pandeglang tiang listrik mereka pakai supaya malam ini benar-benar direkam dengan baik. Ini akan menjadi kenang-kenangan sampai akhir zaman, insya Allah. Amin. Nanti anak-anak muda ini akan memutar kembali rekaman. Anak mereka nanti akan bertanya, Papa, iya, itu acara apa? Itu dulu acara ulang tahun Kabupaten Pandeglang. Siapa yang ceramah? Ustadz Abdul Somad dari Pulau Sumatera, Riau. Di mana dia sekarang? Dan meninggal. Apa yang didapatkan Abdul Somad? Ingin mendapatkan kiriman Al-Fatihah, sebagaimana Abuya tadi mengirimkan Al-Fatihah kepada Sayyidina Maulana Muhammad SAW, kepada para alim, para ulama, kepada orang-orang tua kita. Insya Allah kalau kita berbakti pada orang tua, setelah kita meninggal pun anak-anak kita ini akan mengirimkan Al-Fatihah, insya Allah. Kalau saya meninggal, bapak ibu mau kirimkan Al-Fatihah untuk saya? Awas kalau enggak ya. Jadi mana boleh ngancam Pak Ustadz. Dikirimkan, alhamdulillah. Tidak dikirim, mudah-mudahan jamaah mengingat, insya Allah. Amin ya rabbal. Poin yang ketiga, apa dia? Malam ini kita bisa bersama dengan berbagai macam orang-orang dengan jabatannya, kekuasaannya. Ustadz Abdul Somad berceramah tentang innamal khamru, khamar, wal maisir, judi, wal ansab, menyembelih binatang untuk berhala, wal aslam, mengundi nasib, rijsun, najis, min amali syaitan, perbuatan setan. Fajtanibu, jangan pakai khamar, jangan pakai ganja, jangan pakai sabu, jangan pakai narkoba, jangan pakai lem kambing. Abdul Somad ceramah berapi-api. Bisakah Abdul Somad menangkap pengedar narkoba? Gak bisa. Abdul Somad gak punya kekuasaan, gak punya pistol. Tapi yang bisa menangkapnya adalah Kapolres Pandeglang menangkap pengedar narkoba membawa 35 kilo sabu-sabu. Allahu Akbar. Mudah-mudahan diberikan Allah kekuatan. Mudah-mudahan diberikan Allah kekuatan untuk menolong agama Allah, menangkap pengedar. Bapak ibu setuju kalau pengedar ditembak mati? Setuju kalau pengedar pecandu dihukum mati? Mudah-mudahan yang mengedar, yang candu, yang kerasukan. Mana pakai kerasukan Pak Ustadz? Memang setan ini lebih ngeri daripada kerasukan setan. Kalau setan yang merasukinya, dibacakan ayat kursi selesai.
Tapi kalau orang pakai narkoba, kerasukan, sabu-sabu, malah dia membaca ayat kursi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selamatkanlah anak-anak muda di Pandeglang ini dari narkoba ya Allah. Selamatkan dari ganja ya Allah. Selamatkan dari sabu-sabu ya Allah. Selamatkan dari perbuatan maksiat dan dosa ya Allah. Amin ya rabbal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ini ada Bapak Dandim, tentara, TNI, ada Kapolres, polisi, ada Sekda, ada Bupati, ada Komisi 3 DPR RI. Mereka orang-orang yang tidak perlu tablik akbar, tidak perlu ceramah, tidak perlu khutbah, cukup dengan tanda tangannya, kekuasaannya, pakai jabatan itu untuk menolong agama Allah. Takbir. Allah. Yang saya sampaikan ini betul atau enggak? Pakai jabatan, jabatan tidak lama, paling lama 2 periode, itu pun kalau tidak datang KPK. Jabatan tidak lama, yang lama itu adalah menolong agama Allah, membangun masjid, membantu pesantren, mendirikan Islamic Center, menyantuni anak yatim, fakir miskin dan duafa, insentif untuk guru sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Bupati Pandeglang, insentif untuk guru-guru mengaji, penggali kubur, penyelenggara jenazah, siapa yang memperhatikan mereka. Alhamdulillah, ketika tanda tangan masih bisa dipakai, pakailah. Itulah yang akan menjadi kenang-kenangan sampai akhir masa, sampai hari kiamat. Masjid yang pernah ditolong, pesantren yang pernah dibantu, dibangunkan kelas. Ustadz, pesantren kami dibangunkan WC pun luar biasa. Berapa banyak santrinya 1000, WC-nya cuma 10. Bayangkan ngantri paginya luar biasa. Tapi ketika sudah dibangunkan dengan tanda tangan, biasanya di tanda tangan itu lihat kemana arahnya. Kalau tanda tangannya ke atas, itu berarti menara masjid selesai. Tapi kalau tanda tangannya ke bawah, itu keran air sama WC selesai. Terserah manapun yang dipakai, yang penting menolong agama Allah. Intan surullah, kalau kau tolong agama Allah, yang surkum, Allah akan menolong kamu. Wa yusabbit aqdamakum, dan Allah akan mengokohkan kaki kamu. Ya Allah, pemimpin-pemimpin yang adil, yang amanah, yang punya jabatan, yang menolong agamamu, tolong selamatkan dari segala fitnah-fitnah ya Allah. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan ada di antara anak-anak ibu yang jadi gubernur, yang jadi bupati, yang jadi presiden, insya Allah. Amin. Makanya ibu kalau marah sama anaknya, manggil anaknya, jangan panggil dengan panggilan yang jelek. Anak setan. Nggak boleh. Ucapan ibu adalah doa. Untung anaknya nggak berani balas. Kalau anaknya berani, iya mama setan. Alhamdulillah. Tolong panggil anaknya. Hei calon bupati Pandeglang, hei calon anggota DPR RI, nanti kalau aku sudah mati, kau akan bantu bangun masjid, bantu pondok pesantren, bantu kekuasaan, bantu agama Allah. Negeri ini tetap terjaga kalau pemimpinnya adil dan amanah, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan bisa saja berganti. Dulu kita tinggal di Kesultanan Banten, pemimpin adil dan amanah, berakhir kekuasaan, datang Presiden Soekarno, proklamator kemerdekaan Republik Indonesia, berakhir Orde Lama, tapi masjid tetap tegak berdiri. Masjid kebanggaan bangsa Indonesia, Masjid Istiqlal. Berakhir periode Bung Karno, naik Pak Harto, berdiri lagi Masjid Muslim Pancasila di setiap kabupaten dan kota. Menaranya khas, bangunannya khas, atapnya seperti bangunan Masjid Demak. 32 tahun berakhir kekuasaan, hari berganti, musim berubah, tapi yang kekal abadi adalah masjid. Di sana orang sholat berjamaah, pondok pesantren tetap tegak berdiri, santri-santri. Tadi saya silaturahim datang ke Abuya. Sebelum datang ke Abuya Mutadi, saya ziarah dulu ke makam Kiai Haji Muhammad Dimyati rahimahullah. Umat ta'ala, diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala keberkahan untuk kita semua insya Allah. Bayangkan, lama saya termenung tadi ketika ziarah.
seakan-akan saya sedang bicara dengan diri saya sendiri. Hai Abdul Somad, almarhum sudah lama meninggal, tapi kau tetap datang ke kuburnya berziarah. Apakah orang masih ingat dengan engkau Abdul Somad kalau kau sudah mati nanti? Jangan-jangan 3 hari nggak update status, orang sudah lupa. Mudah-mudahan kita beramal bukan karena ingin diingat orang, tapi karena memang amal, keikhlasan, ketulusannya, keikhlasannya itulah yang membuat orang datang berduyun-duyun. Ya Allah, jadikanlah Abdul Somad, jadikanlah kami semua orang-orang yang ikhlas beramal karena Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashri li zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallu ala Nabi. Banten ini terkenal dengan orang yang hebat, yang kuat melawan penjajahan Belanda. Betul? Lama saya penasaran, bentuk orangnya, fisiknya, tubuhnya sama dengan orang Sumatera. Kenapa orang Banten ini terkenal luar biasa? Baru saya paham setelah sampai di sini. Kenapa? Karena makanannya luar biasa. Apa makanannya Pak Ustaz? Balok. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanannya bukan saja luar biasa, tapi makanan batinnya. Inilah poin yang keempat. Apa yang membuat mereka kuat? Mereka tidak takut mati. Kenapa mereka tidak takut mati? Karena mereka dekat dengan ulama. Ulama mengajarkan kalau kamu mati melawan Belanda, kamu mati melawan Jepang, kamu akan mati syahid. Mereka tidak takut. Mereka lah yang berteriak melawan Belanda. Takbir, Allahu Akbar. Akhirnya Belanda pontang-panting mati semuanya, tinggal terong Belanda. Serang Jepang, akhirnya Jepang pulang ke Tokyo, hilang semua, lari sampai terbirit-birit, tinggal sendal Jepang. Ini mesti kita pertahankan. Kita tidak lagi berhadapan dengan Belanda, kita tidak lagi berhadapan dengan Jepang, tapi kita berhadapan dengan mungkar, dengan kejahilan, dengan kebodohan, dengan kejahatan. Siap jaga persatuan, siap jaga NKRI, siap jaga alim ulama. Takbir. Ini Ustaz Somad tausiahnya dari pagi udah keberapa? Ini tausiah yang keempat. Dari mulai pagi tadi subuh, lalu kemudian lanjut kajian duha, lanjut kajian zuhur, sekarang kajian keempat. Saya sangka suara saya sudah habis, ternyata tetap. Pertama karena doa ulama, yang kedua karena dikasih makan durian. Rasanya gimana Pak Ustadz? Yummy. Sulit diungkapkan dengan kata-kata. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua yang berkontribusi sehingga terwujudnya acara kita malam ini, mudah-mudahan dibalas Allah dengan kebaikan-kebaikan insya Allah. Banten sudah menjadi ikon, simbol santri. Kabupaten Pandeglang sudah menjadi ikon, simbol tempatnya para ulama. Kalau disebut Pandeglang, yang saya ingat adalah Kiai Haji Muhammad Dimyati. Kalau disebut Pandeglang, yang saya ingat adalah yang terekam di kepala saya, negeri yang gak ada tempat maksiat dan dosanya. Betul omongan saya ini? Kalau tidak betul, katakan betul. Oh, nggak bisa Pak Ustadz, kami orang yang tegak menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Maka anak-anak mesti masukkan ke pesantren. Saya tadi sempat sowan, datang berkunjung ulama yang sudah meninggal dunia,
saya datang berziarah, saya bacakan Al-Fatihah, baca Qul Huwallah, baca Qul A'udzu Falaq, baca Qul A'udzu Birabbin Nas, baca pangkal Al-Baqarah, baca ayat kursi, baca ujung Al-Baqarah. Habis itu berdoa, setelah itu bertawassul, Allahumma inni atawassalu ilaika, aku bertawassul kepadamu bijahi waliyika saleh, dengan kemuliaan kedudukan walimu yang soleh, Kiai Haji Muhammad Dimyati, anta yusir lana umurana wa taqdi hajatina wa tuballigh maqasidana. Maka yang sudah meninggal kita kunjungi, yang masih ada paku-paku negeri ini kita datang bersilaturahim. Ulama besar yang saya baca kitab hadisnya setiap hari Rabu subuh, distreamingkan melalui channel Ustadz Abdul Somad. Setiap Rabu subuh saya baca kitab yang kecil saja hadis, judul kitabnya Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, ditulis oleh Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi, meninggal tahun 676, ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Imam Nawawi punya satu kitab berjudul Minhajut Talibin, yang selalu disebut dengan kitab Al-Minhaj. Kitab Al-Minhaj ini disyarah, dijelaskan oleh ulama. Syarah yang pertama Tuhfatul Muhtaj, syarah yang kedua Nihayatul Muhtaj. Kitab Al-Minhaj, Tuhfatul Muhtaj, Nihayatul Muhtaj. Ketiga kitab ini sudah khatam dikaji di sini Ustadz Abdul Somad. Begitu disampaikan oleh Abuya. Mudah-mudahan anak-anak kita semua bisa bertalakti membaca kitab ini kepada Abuya, mengambil barokahnya insyaallah. Amin. Ada satu kitab, apa kata ulama? Man lam yaqra, siapa yang tidak membaca kitab ini, lam yakun syafi'iyan, maka dia tidak dianggap sebagai orang bermazhab Syafi'i. Imam Nawawi punya kitab yang lain, nama kitabnya Raudatul Talibin. Kitab Raudah disyarah oleh Imam Zakaria Al-Ansari. Kitab itu berjudul Asnal Matalib. Apa kata ulama? Man lam yaqra Asnal Matalib lam yakun syafi'iyan. Siapa yang tidak baca kitab Asnal Matalib, maka dia tidak dianggap orang bermazhab Syafi'i. Kitab Raudatul Talibin, kitab Asnal Matalib dikhatamkan di ma'had, di pondok kiai. Maka jangan sampai kita menjadi ayam mati di lumbung padi. Saya sangka kertas pertanyaan, ternyata tisu. Itulah hebatnya. Kalau Tuan pergi ke Makkah, jangan lupa makan kuih. Sudah lama Abdul Somad tausiah, baru ini ada yang ngantar tisu. Allahu Akbar. Kalau tidak dikasih tisu, nanti pas dimasukkan ke YouTube, wajah Ustadz Somad kelihatan bercucuran kayak kena air hujan. Maka dikirimkan tisu. Kenapa Ustadz Somad kalau tausiah mesti ada lampu dari depan? Itu kan orang yang ada di sini silau melihat. Ini perlu saya jelaskan. Kalau nggak ada lampu menyala begitu, wajah Ustadz Somad kelihatan hitam. Nanti orang yang nonton bilang, memang benar ini Ustadz aliran sesat, wajahnya hitam. Jelas? Nanti kalau ada yang nanya bisa dijelaskan. Nanti anaknya nanya, mama, ya kenapa itu ada lampu? Kenapa ya, pokoknya ada aja. Ini bisa dijelaskan semua oleh ibu-ibu. Kenapa Ustaz mesti jelaskan sampai sedetail-detailnya, sampai lampunya, sampai tisunya mesti dijelaskan, supaya jangan ada fitnah di antara kita. Siap? Dalam bidang akidah, Pandeglang akidahnya adalah akidah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Dalam bidang fikih, disinilah sarangnya fikih mazhab Syafi'i. Dalam bidang tasawuf, di sini adalah tasawufnya Sunni. Dari mana kiai? Mereka bersanad bersilsilah. Syekhuna alimuna Abu Yamu tadi dari mana mengambil silsilah tariqat Syadziliyah? Diambil dari Kiai Haji Muhammad Dimyati. Kiai Haji Muhammad Dimyati dari mana mengambilnya? Mengambil dari Kiai Dalhal Watu Congol. Kiai Dalhal Watu Congol mengambil dari mana? Mengambil dari Makkah Al-Mukarramah, dari silsilah ahli tariqah. Dalam satu pengamalan Qadiriyah wa Naqsabandiyah, dalam masalah zikir-zikir wirid, mengambil Syadziliyah. Tapi ketika almarhum ditanya,
apa sebenarnya thariqah Kiai Haji Muhammad Dimyati menjawab, aing teh thariqah ngaji. Makanya kalau ada orang Pandeglang tidak mengaji, segeralah pindah ke kabupaten lain, karena di sini tempatnya orang ngaji, termasuk malam ini. Kalau memang malam ini kita ngaji, kenapa nggak pakai kitab? Ustadz Somad baca kitabnya nggak lancar, makanya dikemas dalam bentuk tablik akbar. Tapi isi yang kita bahas ini insya Allah tidak keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini aliran sekarang sedang bertebaran luar biasa. Dulu kalau ada santri dilarang, jangan ikut kajian si anu, dia bukan Ahlus Sunnah, semuanya orang takut. Jangan baca kitab anu, dia bukan Ahlus Sunnah, semua orang lari. Sekarang kalau kita kasih tahu, jangan dengar kajian si anu, dia bukan Ahlus Sunnah, langsung videonya dicari di YouTube, ditonton. Jangan baca kitab si anu, kitabnya bukan Ahlus Sunnah, langsung dicari PDF-nya, ketemu dan dibaca. Maka tidak ada jalan lain. Kita tidak bisa lagi membentengi dengan benteng pondok pesantren, tidak bisa lagi dengan tembok, tapi kita membentenginya dengan ngaji. Orang kalau tahu ini jam yang asli, maka insya Allah dia tahu mana jam yang palsu. Orang kalau sudah tahu ini cincin asli emas, mudah baginya untuk membedakan dengan yang palsu. Maka tidak ada jalan lain. Mari membaca akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena aliran-aliran yang keluar dari Ahlus Sunnah bertebaran di medsos. Khawarij, Murji'ah, Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah, sekuler, liberal, komunis, ateis, agnostik, macam-macam aliran. Tapi kalau anak kita ajarkan ke pesantren, ilmunya bersanad, membaca kitab Sahih Bukhari, Imam Bukhari dari Abdullah bin Maslamah, Abdullah bin Maslamah dari Imam Malik, Malik dari Abu Sinad, Abu Sinad dari Al-A'raj, Al-A'raj dari Abu Hurairah, Abu Hurairah dari Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka abuya kita puluhan tahun membaca kitab bersanad. Apa kata abuya? Saya talaqi membacakan kitab-kitab ini dari mulai Asnal Matalib, Raudatul Talibin, Al-Minhaj, Tuhfatul Muhtaj, Mughnil Muhtaj, Nihayatul Muhtaj. 30 tahun menghatamkan kitab-kitab, 30 tahun. Tiba-tiba kitab yang 30 tahun mau diringkas menjadi 16 tatap muka, 2 SKS, potong libur hujan, potong pertemuan pertama, potong mid semester, potong UAS ujian akhir semester, habis itu sarjana. Apa yang kita dapatkan ketika ditanya, sanad kamu dalam akidah dari mana, sanad kamu dalam fikih dari mana, sanad kamu dalam tasawuf dari mana? Oh lah Google, haddasani YouTube, wa akhbarani Twitter. Hancurlah sanad keilmuan kita. Makanya kata ulama Ahlussunnah wal Jamaah, al-isnad minad din. Sanad ini adalah bagian dari agama. Fanzuru amman ta'khudhu dinakum. Perhatikan sanad ilmu kamu dari mana. Laulal isnad, seandainya orang tidak belajar dengan guru, bersanad ke gurunya, laqala man syaa ma syaa. Orang akan semaunya saja berkata, semau kehendak pikiran dan hatinya. Insya Allah kalau pondok pesantren kita jaga, anak-anak kita serahkan belajar pagi, petang, siang dan malam, membaca kitab. Tapi kitab-kitab ini berbahasa Arab, dari mulai Matan Al-Ajurumiyah, naik kepada Kawakib Durriyah, naik kepada Alfiyah Ibnu Malik, dibaca Syarah Ibnu Aqil, sehingga bisa dia membaca kitab kuning. Allah akan tetap menjaga Pandeglang sampai hari kiamat insyaallah. Amin. Mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa-dosa kita insyaallah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihah. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi
Ya uhailal judi wal karami, ya uhailal judi wal karami. Sallu ala nabi. Man shalla alaiya salatan, siapa yang berselawat satu kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah turunkan 10 kebaikan ke Pandeglang. Satu orang yang berselawat 10 kebaikan. Ini yang berselawat bukan 1 orang, bukan 10 orang, bukan 100 orang, bukan 1000 orang. Kira-kira berapa ribu orang yang hadir malam ini? Izinnya 1000 orang, tapi yang hadir beribu-ribu orang. Mudah-mudahan turun keberkahan kepada kita semua insyaallah. Quttan anhu asyara sayyi'at, 10 dosa-dosanya diampunkan. Semua yang pulang dari majelis ilmu ini bersih dari dosa-dosa. Hutang nggak bersih. Jangan pulang dari sini besok ditagih, kapan bayar hutang? Semua dosa sudah hapus tadi malam. Hutang juga nggak ada, saya ngomong begitu. Jangan ditambah-tambah kaji Abdul Somad. Wa rufi'an lahu asyara darajat, dinaikkan 10 derajat tingkatan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini kabupaten yang tua, Dirgahayu, Kabupaten Pandeglang yang ke 149 tahun. Kalau kita umur 149 tahun, itu berapa kali ganti KTP itu? Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di ulang tahun yang umur panjang ini, panjang pula umur kita insya Allah. Andai umur kita pendek, berarti Allah ingin kita bersih dari dosa-dosa. Andai umur kita panjang, man qala umruhu, orang yang paling baik adalah orang yang panjang umurnya, wa hasuna amaluhu, dan baik amalnya. Mudah-mudahan amal kita pun semuanya baik semuanya insyaallah. Amin. Man lazimal istighfar, siapa yang melazimkan istighfar, membanyak astagfirullah, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, segala kesempitan hidupnya dilapangkan Allah. Wa min kulli hammin faraja, segala kesusahannya dimudahkan Allah. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka insyaallah. Amin. Pandang ke belakang, manusia sampai belakang, pandang ke kanan, manusia, lihat ke depan, lampu terang benderang, lihat ke kiri, manusia. Jadi bingung juga kita ceramah di Pandeglang ini mau ngadap kemana. Ustadz Somad qalilul adab, Ustadz Somad tidak ngerti Pandeglang negeri santri, kenapa berani membelakangi Abuya? Saya udah izin duluan, Beb. Sebelum maju ke depan saya sudah salaman, saya sudah angkat tangan, maka saya berani ke depan. Ini perlu saya jelaskan supaya apa? Jangan ada dusta di antara kita. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka segala keberkahan. Poin yang terakhir, poin yang kelima, jangan bangga dengan harta, jangan bangga dengan tausiah, jangan bangga dengan jabatan, jangan bangga dengan kedudukan, jangan bangga dengan popularitas. Rendahkan diri dengan berdoa. Ini sekarang selesai sholat banyak orang nggak berdoa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Kayak ayam dapat padi saja. Di tempat lain doanya di akhir majelis, tapi di Pandeglang supaya majelis kita lancar, di awal majelis kita sudah sama berdoa. Ada yang berdoa, wal mu'min yang mengaminkan, fil ajri sawa, balasannya diberikan Allah berlipat ganda insyaallah. Amin. Maka ketika kita berdoa, aminkan, qad ujibat da'watukuma, doa kalian berdua dikabulkan Allah. Padahal yang berdoa cuma satu, Nabi Musa yang berdoa. Tapi kenapa doanya dikabulkan Allah? Karena mereka berdoa berdua, Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam. Nabi Harun mengaminkan, amin, amin, amin. Di tempat lain saya memperhatikan yang baca doa berdoa nggak ada mengaminkan, tapi di Pandeglang begitu Abuya berdoa, yang lain amin, amin. Di tempat lain kadang kalau ada yang baca Quran slow respon, not responding, tapi di Pandeglang ananda kita baca Quran, masya Allah, di sana suara hiruk pikuk,
merespon bacaan Quran. Saya pertama melihat Ananda Kori tadi maju ke depan. Saya waktu melihat, apa nggak ada yang lebih gede dari ini lagi? Kenapa anak kecil yang disuruh baca Quran? Tapi begitu dia melantunkan suaranya, saya jadi malu sendiri. Lama saya tatap wajahnya, ya Allah, Masya Allah, Tabarakallah. Apa yang Ustaz pikirkan? Di Banten, di Pandeglang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, Negara Kesatuan Republik Indonesia, anak sekecil itu saja sudah begitu hebatnya, apalagi bapak ibunya. Betul? Kalau nggak percaya, teslah satu-satu. Suaranya, makharijul hurufnya, idgham gunnah, qalqalah, bila gunnahnya, lengkap semuanya, membuat kita merasa malu seakan kita tidak ada apa-apanya semuanya. Saya terus terang malam ini mau tausiah ke depan, sungkan dengan anak kecilnya pun kita sungkan, abuyanya pun kita sungkan, tapi karena sudah terpaksa apa boleh buat, minta doa kepada mereka, sowan kepada mereka, didoakan mereka. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini karena Allah, disampaikan ke hati hamba Allah, dan niat kita semuanya untuk menjaga bumi Allah. Apa pesan Abuya tadi? Indonesia batasnya adalah dari Sabang sampai Papua. Jaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Ustaz Somad sudah sampai ya. Saya pergi ke Pulau Sabang, setelah itu saya pergi ke Sorong, saya pergi ke Kaimana, saya sampai ke Raja Ampat, saya sampai ke Fak-Fak. Berbeda, lain Padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya, lain daerah, lain cara menyambutnya. Sampai di Aceh disambut dengan akar-akar pohon kayu yang dimasukkan ke air lalu disiramkan ke Abdul Somad, namanya pesejuk. Selamat datang Abdul Somad, disiramkan dengan akar pohon kayu. Lalu saya lanjutkan perjalanan ke bumi Minangkabau, sampai di sana disambut dengan piring. Lanjutkan lagi ke Kalimantan, sampai di Kalimantan begitu turun dari airport mereka langsung kasih golok panjang. Untuk apa ini Pak? Nanti Ustadz potong satu tebu berwarna hitam, sekali potong mesti putus, kalau nggak putus nggak boleh masuk. Begitu sampai di Cincang putus, langsung pergi ke Papua. Sampai di Papua disambut dengan piring besar sekali. Saya kaget, ini nasinya pasti banyak sekali. Ternyata piringnya bukan untuk makan, untuk diinjak dengan kaki. Setelah itu disambut dengan anak-anak Papua yang menarikan tarian-tarian. Mereka semuanya punya cara untuk memuliakan tamu, untuk menyambut, untuk mengagungkan. Karena tamu diajarkan dari bangsa kita adalah la yu'minu ahadukum, kamu tidak beriman, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyukrim dhaifahu, hendaklah dia memuliakan tamu. Ini kedatangan saya yang kedua di Pandeglang. Dulu saya datang kemari tahun 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. Jaga persatuan. Tahun-tahun politik 23, 24, jangan karena hanya beda warna lalu kita kemudian tidak bertegur sapa. Ini adalah pesta rakyat, ini adalah pesta demokrasi. Siap jaga persatuan? Siap menggunakan hak pilih? Siap menjaga diri dari money politik? Siap ambil uangnya nggak nyoblos orangnya? Setuju? Mainkan. Ustadz Abdul Somad ini kenapa warna-warni, bajunya lain, sorbannya lain, pecinya lain, supaya orang tidak bisa melihat semua warna ada pada diri kita. Tapi yang jelas ini peci, sorban dan baju semuanya mereknya adalah Casio, dikasih orang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan hanya karena berbeda warna lalu kita berkelahi. Ada yang lebih hebat daripada pesta 5 tahun. Persaudaraan, persahabatan, pertemanan, tetangga. Maka insya Allah bersama di Pandeglang, bertetangga di surga Jannatul Firdaus insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala ya
yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil habib rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil bari ya Allah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Siap terus berselawat? Siap. Ustadz menghadapi orang seramai ini apa zikirnya Pak Ustadz? Sebab saya pernah ngelihat anak KKN semester 6 diminta jadi protokol ketika kunjungan kepala daerah, tangannya gemetar. Yang terhormat Bapak. Ustadz Somad, kalau kita ngadapin orang banyak zikirnya apa? Tidak ada jalan lain yang diajarkan guru-guru kami, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui solawat kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Banyak-banyak bersolawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Begitu juga dengan adik-adik yang akan menghadapi calon mertua nanti. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sampai kalau pas ditanya, kamu dari mana? Namanya siapa? Kamu di mana? Sekolah di mana? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Malah saking grogi kan. Dengan bersolawat itulah Allah akan bukakan pintu hatinya, insya Allah. Mudah-mudahan dengan memperbanyak solawat malam ini, semua yang anak-anaknya tertutup pintu hatinya untuk masuk pondok belajar dibukakan Allah. Suami-suami yang belum sholat dibukakan Allah pintu hatinya untuk sholat. Yang sudah didoakan, disolawatkan, difatihahkan belum juga terbuka, dibukakan Allah pintu liang lahatnya. Jangan diaminkan, nanti dia meninggal gawat kita semua. Ibu-ibu yang belum juga sholat, mudah-mudahan dijadikan perempuan yang menjadi bintang bidadari di rumahnya, sehingga keluarga itu menjadi sakinah mawaddah. Ustaz Somad, tolong doakan saya. Mau doa apa? Doakan saya supaya punya anak. Pak Ustadz, umur saya udah 40 belum punya anak. Kenapa? Rupanya belum nikah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, enggak ada yang sulit bagi Allah. Kalau Allah mau, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Saya dari tadi belum ada ngelihat jam. Ketika dilihat, rupanya sudah korupsi 15 menit. Di mana-mana saya tausiah itu 60 menit. Dari setengah 10 mestinya setengah 11. Rupanya sudah sampai jam 11 kurang 15. Walaupun saya nggak lihat jam, terasa dari kesemutannya. Saya pandang ke kanan, jamaahnya tetap serius. Pandang ke depan, jamaahnya tetap melotot. Lihat ke kiri, jamaahnya nggak ada yang nguap. Jamaahnya kuat, jamaahnya tahan, ustadznya nggak kuat. Sudah kena penyakit 5L, lemah, letih, lesu, letoy, loyo, lunglai. Kenapa bisa takbir akbar dengan suara menggelegar malam ini? Ini karena doa abuya, doa para ajengan, doa alim ulama, doa para habaib, karena doa jamaah yang tulus ikhlas ini. Abdul Somad bisa tausiah, Abdul Somad bisa tablik akbar, Abdul Somad bisa berhadapan dengan orang banyak karena doa jamaah yang tulus ikhlas. Khususnya panitia malam ini berdoa, ya Allah, selamatkan tablik akbar kami, sehatkan Ustaz Somad sampai ke Pandeglang, sampai acara selesai. Setelah itu terserah ya Allah. Kita tidak pernah berpisah, walaupun tablik akbar berakhir, kita tetap bersama dalam doa. Mau Bapak Ibu mendoakan Ustaz Abdul Somad? Alhamdulillah. Da'autu lisyafi'i fi salati, aku mendoakan Imam Syafi'i dalam salatku. Arba'ina sana, 40 tahun. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanbali mendoakan Imam Syafi'i dalam salatnya, dalam manaqib Imam Syafi'i. Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Imam Hanbali meninggal tahun 241 Hijrah. Aku doakan Imam Syafi'i dalam sholatku 40 tahun. Saya nggak minta Bapak Ibu doakan saya 40 tahun, nggak minta 40 hari, nggak minta 4 hari, nggak minta 4 waktu, sekalipun jadilah. Apa doa Imam Syafi'i? Rabbil firli wali walidayya wali Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ya Allah, ampunkan aku, ampunkan kedua orang tuaku, ampunkan guruku Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i.
Maka kalau kita jaga saling mendoakan ini, kita pun akan didoakan orang. Minta doakan. Saya datang ke Abu Ya, doakan saya. Saya minta ke Kiai, doakan saya. Saya minta ke Habib, doakan saya. Ada orang minta doakan, Ustaz doakan anak saya. Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ketika kita mendoakan saudara kita, maka kita pun akan didoakan malaikat. Bangun kita tengah malam, hati kita sakit ke tetangga kita. Kenapa? Mobilnya baru. Hampir kita masuk ICU. Kenapa? Rumahnya baru. Kita bayangkan wajahnya, kita doakan dia, walaupun gigi kita rapat. Tolong dia ya Allah. Awal-awalnya memang sakit hati kita, tapi kemudian Allah kirimkan malaikat. Apa kata malaikat? Amin, kabulkan doa orang ini. Walaka mithlu, kau dapat yang sama seperti yang kau doakan. Makanya jangan doakan yang tidak baik, doakan yang baik. Nanti malam bangun tahajud, doakan Ibu Bupati, doakan Bapak anggota DPR RI Komisi 3, doakan Ketua Dewan, doakan semua yang hadir. Kalau nggak bisa sebut namanya, muslimin muslimat, mukminin mukminat, saudara saya semuanya, Ustadz Abdul Somad, semuanya insya Allah mudah-mudahan kita bersama dalam doa. Tak tahu tak dari mulut yang mana doa itu dikabulkan Allah. Mudah-mudahan semuanya diijabah Allah SWT. Amin ya Rabbal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di akhir majelis, maukah Bapak Ibu memaafkan segala silap salah Ustadz Abdul Somad? Banyak kata-katanya menyinggung perasaan, tidak berkenan di hati, kurang sopan santun, kurang adab, kurang tata krama. Sudikah Bapak Ibu memaafkan Ustadz Abdul Somad? Selesai. Lebih baik minta maaf di Pandeglang daripada minta maaf di padang mahsyar. Betul? Maka tetangga depan, rumah belakang, kawan, sahabat, ulama, ajengan, kiai, guru, habaib, mintakan maafnya supaya kita lepas. Andai kita mati malam ini, insya Allah mati dalam keadaan bersih, dan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Semoga yang keluar dari mulut kita adalah kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ustaz sedang melihat apa? Saya sedang melihat gambar saya. Insya Allah tabarakallah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kesilapan. Puncak dari tabligh akbar bukan karena ramainya, tapi karena besok ada perubahan sholat berjamaah di masjid-masjid insya Allah. Mudah-mudahan semuanya sholat berjamaah insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Di akhir majelis saya tutup dengan satu pantun menangkap puyuh di Bukit Selasi. Thank you dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.